2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik sampai setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Maulidul Habib dan ada anggota kelompok kami Puswita Ningrum, Adinda Syaulia, Tiffany Putri, Raka Yogi Wibisono, dan selaku kameramen ada aku Eli. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami perwakilan dari kelompok 8, tepatnya saya Maulidul Habib. Pada saat ini saya sedang berada di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Kami mengambil tema lingkungan hidup, bisa dilihat ke sana. Dan pada saat ini saya sedang berada di pemukiman yang ada di sekitaran tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Pemukiman yang ada di sini merupakan pemukiman daripada warga yang merupakan memiliki mata pencaharian sebagai pungut sampah atau bisa dibilang sebagai pemulung. Warga di sini menetap di bangunan yang tidak permanen, ya, bisa dilihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini adalah bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu, tidak terbuat dari batu maupun coran. Warga sini memiliki mata pencaharian sebagai pemungut sampah ataupun pemulung, dan bau di sini sangat ya lumayan menyengat, tapi warga sini karena sudah terbiasa ya biasa saja gitu. Dan bisa dilihat ada anak-anak juga di sini, anak-anak yang hidup di lingkungan TPA ini. TPST Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan sampah terpadu terbesar di Indonesia. Namun bukan hanya terbesar di Indonesia, TPST Bantar Gebang juga digadang-gadang menjadi tempat pemrosesan sampah terbesar se-Asia Tenggara dan telah berporasi untuk memproses sampah penduduk DKI Jakarta sejak tahun 1989. Sistem pengolahan sampah di sini terus diperbaiki dan diingatkan. Tujuan selain agar dapat mengenai sampah yang terus bertambah, juga guna memperlancar aktivitas pengolahan sampah. Sejarah berdirinya TPST Bantar Gebang pernah dibahas dalam sebuah buku berjudul Kompleks Sampah Kota, karya sejarawan Bekasi Ali Anwar. Dijelaskan bahwa lokasi penampungan sampah ini dulunya merupakan galian-galian besar yang sudah ada sejak 1978. Kemudian diambil alih untuk proyek properti di Jakarta seperti Sunter Padamoro dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Setelah itu, pemerintahan DKI Jakarta melalui Gubernur Soekarto membeli lahan tersebut untuk dijadikan tempat pembuangan air sampah dengan total 115 hektar lahan. Setelah 35 tahun berdiri, kini TPA Bantar Gebang yang ditingkatkan menjadi TPST Bantar Gebang telah menampung sampah mencapai 38 juta ton. Meskipun terletak di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, TPST Bantar Gebang nyatanya merupakan aset milik DKI Jakarta. Berdirinya tempat ini pertama kali didasari atas kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengadakan tempat penampungan sampah karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan perdagangan di Jakarta yang berakibat pada penumpukan volume sampah di ibu kota. Tulis Alin Anwar yang berjudul Konflik Sampah Kota. Kemudian disepakatilah kerjasama di mana pemerintah Jakarta memberikan kompensasi berupa dana tunai ke pemerintah Kota Bekasi dan juga bertanggung jawab atas infrastruktur di lingkungan sekitarnya. Dikutip dari CNN Indonesia, kompensasi yang diberikan adalah senilai 14 miliar pada tahun 2022. Salah satu digunakan untuk perbaikan lingkungan dan kesehatan di daerah sekitar. Tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang memiliki rangkaian kegiatan pengelolaan sampah yang teratur dan baik. Seluruh sampah yang masuk harus ditangani dengan maksimal, bukan sekedar diangkut, dibuang, dan ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan laman UPSP DLH DKI Jakarta, rangkaian penanganan sampah di Bantar Gebang dilakukan dalam 6 tahapan utama. Tahap pertama, pengangkutan sampah.
7.500 ton sampah warga DKI yang diproduksi setiap harinya akan diangkut dan dibersihkan secara berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kegiatan pengangkutan ini dilakukan dari 492 TPS sementara yang menjadi salah satu bagian dari proses pengelolaan sampah. TPS sementara menjadi titik yang menentukan apakah sampah akan dibawa ke TPA atau diolah kembali oleh fasilitas daur ulang. Dari hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi sampah berakhir ke TPA. Tahap kedua, penimbangan sampah online. Ketika sampai, setiap kendaraan angkut akan didata, divalidasi, dan ditimbang secara terkomputerisasi oleh UPST DLH DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan masuk dan keluar secara digital dengan sensor load cell dan didukung aplikasi web-based yang dapat diakses online oleh pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah selain untuk mencatat timbulan sampah yang masuk, juga untuk mencegah truk sampah ilegal yang tidak memiliki wewenang di wilayah TPST Bantar Gebang. Tahap ketiga, unloading sampah. Begitu sampah tercatat jumlahnya, truk angkut kemudian melakukan bongkar muat sampah atau dwelling time dari truk ke titik buang secara estafet menggunakan alat berat. Tahap keempat, pengelolaan sampah. Salah satu aktivitas pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Bantar Gebang adalah pengomposan sampah organik. Tahap 5, pemadatan sampah. Jadi seluruh sampah yang ada kemudian akan secara rutin diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA dan memperkecil ukuran material sampah sehingga volume sampah dapat berkurang. Tahap 6, penimbunan sampah. Sampah juga dilakukan penutupan atau penimbunan dengan tanah setebal 20 cm setiap 5 hingga 7 hari sekali. Proses lanjutan. Selain berbagai tahapan di atas, tumpukan sampah di TPA juga perlu diproses lebih lanjut, seperti dibuat saluran drainase untuk mengendalikan air hujan, saluran pengepul air lindih, dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian, operasional, dan fasilitas pengendali gas metan. Ya, sekarang saya tepat berada di lingkungan yang ada di sekitar di TPST Bantar Gebang. Bisa dilihat sekarang saya bersama anak-anak yang hidup di lingkungan di TPST Bantar Gebang. Dadah. Seperti yang kita ketahui, sampah yang ada di Bantar Gebang ini sudah 80% dari kapasitas yang ada, yang mana diperkirakan pada tahun 2025 sampah ini akan overload. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan adanya wacana dengan membangun pulau buatan untuk menampung sampah yang ada di Bantar Gebang. Wacana ini mengikuti yang terjadi di negara Singapura, yang mana sampah-sampah yang ada di Singapura ditaruh di pulau reklamasi dan dikelola di situ. Dan seperti yang kita ketahui, sampah yang ada di TPST ini sekitaran 53% merupakan limbah daripada sisa makanan yang ada pada DKI Jakarta. Selain itu, 33% sampah yang ada di TPST Bantar Gebang merupakan sampah limbah plastik, yang mana sampah itu merupakan sampah yang susah untuk didaur ulang dan susah untuk diurai. Dan sisanya adalah sampah-sampah campuran seperti limbah tekstil, terus ada juga limbah kayu dan lain-lain. Dan solusi untuk masalah ini adalah mungkin dengan banyak upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah yang terjadi di Bantar Gebang, salah satunya dengan pembuatan pulau reklamasi. Karena yang kita tahu, sampah di sini masuk itu sangat banyak ya, perharinya dari 7.500 ton sampai 8.000 ton. Dan solusinya yang pertama adalah dengan mengurangi sampah penggunaan plastik. Salah satunya mungkin pada saat kita berbelanja di supermarket, kita ganti dengan tote bag yang bisa dipakai berkali-kali, ataupun kantong kertas. Terus juga kurangi penggunaan produk-produk yang berbahan dasar plastik, mau itu minuman
yang kayak seperti minuman-minuman yang ada di warung-warung yang menggunakan botol plastik. Kalau bisa kita menggunakan tumbler. Terus juga banyak produk-produk seperti sabun ataupun minyak wangi yang sekarang bisa di refill. Itu merupakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah.